Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Jis Electro Art. Channel YouTube-nya yang membahas seputar tutorial elektro dan juga seni kerajinan miniatur dan juga daya cast. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu tutorial lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu cara belajar elektronika dasar. Nah, jadi tutorial kali ini yaitu lanjutan dari tutorial sebelumnya, yaitu belajar elektro dasar. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas beberapa dasar-dasar seperti membahas tegangan, kemudian komponen, dan juga alat ukur. Jadi pada tutorial sebelumnya menjelaskan baru 3 ya penjelasannya. Jadi sekarang saya akan jelaskan satu persatu dari ketiga dasar elektro ini. Yang pertama saya akan jelaskan dulu tegangan ya. Oke. Tegangan. Yang pertama yang perlu kita pelajari dalam elektronika dasar itu yaitu adalah tegangan. Kenapa kita perlu mengetahui atau perlu belajar tentang tegangan? Karena tegangan ini sangat berperan penting terhadap nanti supaya kita dapat mempelajari elektro lebih dalam lagi. Karena tegangan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada tegangan AC dan juga tegangan DC. Nah, apa sih dari fungsi tegangan ini? Jadi fungsi tegangan ini yaitu adalah untuk mensuplai atau untuk memberikan arus listrik pada sebuah alat atau perangkat elektronik yang kita miliki. Seperti TV, kemudian mesin cuci, pompa air, lampu, dan alat-alat elektronik lainnya. Nah, tetapi pada tegangan ini karena terbagi menjadi 2, yaitu ada tegangan AC dan juga tegangan DC. Apa sih perbedaan dari tegangan AC dan juga tegangan DC? Kemudian dari mana saja kita untuk mendapatkan tegangan AC dan juga tegangan DC? Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu tegangan AC. Tegangan AC ini singkatan dari alternating current. Current ya, yaitu sebuah arus listrik bolak-balik. Kenapa disebut arus listrik bolak-balik? Dikarenakan pada sebuah kutub, misalkan, nah di sini ada ini kabel ya. Ini adalah kabel. Nah, pada kutub kabel ini terdapat tegangan positif, negatif secara cepat. Saling bergantiannya positif, negatif secara cepat. Jadi dinamakan arus bolak-balik. Karena untuk nilai polaritasnya itu terbalik, bolak-balik ya. Secara cepat, tetapi secara cepat. Kalau kita ukur dengan menggunakan voltmeter atau AC meter ya, tidak akan terlihat bolak-balik tegangannya. Tetapi jika kita ukur dengan menggunakan Hertzmeter, ada ya khusus alatnya untuk mengetahui dari frekuensi dari tegangan ini, yaitu sekitar 50 Hz. 50 Hz ya. Ini saya jelaskan pada tegangan arus 220 volt AC pada arus listrik di rumah kita. Nah, jadi arus listrik yang ada di rumah kita, yaitu yang outputnya dari kWh meter ya, atau kWh prabayar, ini outputnya adalah tegangannya 50 Hz, 220 volt AC. Jadi untuk di rumah kita ini termasuk jenisnya dari tegangan AC, bukan tegangan DC ya. Nah, tegangannya apabila kita ukur dengan menggunakan ampermeter atau multitester di skala 250 volt ataupun juga skala AC, maka nanti akan terukur sekitar 220 volt ya. 220 volt AC.
Dan apabila kita cek atau kita ukur dengan menggunakan Hertz meter, maka akan terukur sekitar 50 Hz. Nah, apa sih maksud dari 50 Hz ini? Maksud dari 50 Hz ini yaitu adalah 50 kali pergantian positif negatif secara cepat, yaitu sekitar 50 Hz atau 50 kali pergantian per detik. Jadi 1 detiknya itu 50 kali ya. Makanya apabila kita cek menggunakan di skala asepol ini tidak terlihat bolak-balik arus listriknya, tetapi akan terlihat dengan menggunakan Hertz meter, yaitu sekitar 50 Hz. Nah, kemudian apa sih perbedaannya antara arus AC dengan arus DC ini? Yaitu perbedaannya adalah kalau arus DC yaitu singkatan dari direct current atau arus searah. Jadi arusnya searah. Kenapa disebutkan arusnya searah? Nah, ini kebalikan dari tegangan AC ya. Nah, ini untuk tegangan DC pada polaritasnya atau pada kutubnya ini ada polaritas positif dan juga negatif. Nah, kalau untuk tegangan DC dalam pemasangan alat-alat elektronik yang akan kita gunakan atau akan kita kendalikan dengan menggunakan tegangan, apabila kita menggunakan tegangan DC dalam nanti pemasangannya ini tidak boleh terbalik karena ini memiliki polaritas positif dan negatif. Beda halnya dengan tegangan AC. Kalau tegangan AC meskipun kita bolak-balik, misalkan ini perangkat televisi ya misalkan. Saya akan contohkan, misalkan ini televisi ya, kemudian ini ada kabel dua kan, nanti akan ada dua ya. Kemudian kita pasangkan ke sini. Ini tidak apa-apa ya, meskipun kita bolak-balik colokannya, tidak bermasalah karena ini arusnya bolak-balik. Jadi meskipun kita pasangkan terbalik pun juga tidak apa-apa. Beda halnya dengan yang tegangan DC. Kalau tegangan DC apabila kita memiliki misalkan memiliki lampu LED ya. Kan kalau lampu LED dengan lampu bohlam atau lampu pijar beda ya. Kalau lampu LED ini untuk tegangan DC karena memiliki polaritas, ini positif, kemudian ini negatif ya, ini polaritasnya. Nah, dari positif ke positif, kemudian dari negatif ke negatif. Maka nanti lampu ini akan menyala apabila dalam pemasangannya kita benar pada polaritas yang seharusnya kita pasangkan. Tetapi apabila sebaliknya, misalkan kita balik positif LED kita pasang ke negatif supply, kemudian negatif LED kita pasang ke positif supply, maka otomatis LED ini tidak akan menyala karena terbalik polaritasnya. Beda dengan lampu pijar. Kan kalau lampu pijar ini jenis tegangannya tegangan AC ya. Sekitar 220 volt AC lampu pijar. Ini polaritasnya meskipun kita bolak-balik dalam pemasangannya ini tidak bermasalah meskipun kita bolak-balik. Ini lampu LED lampu pijar ini akan tetap menyala meskipun kita bolak-balik apabila kita pasangkan pada tegangan AC ya. Nah, ini untuk penjelasan dari tegangan AC dan juga tegangan DC. Kemudian bagaimana cara mengetahui atau membedakan apakah ini tegangan AC ataupun juga tegangan DC. Nah, untuk membedakannya, apabila tegangan AC ini terdapat pada output trafo. Nah, output trafo ini tegangannya adalah AC. Apabila tanpa dioda, kalau menggunakan dioda maka nanti akan beda lagi tegangannya ya. Apabila kita menggunakan lagi dioda ini, maka tegangan outputnya akan menjadi DC. Tetapi apabila tanpa dioda, maka output dari trafo ini akan keluar tegangan AC. Nah, yang pertama adalah dari trafo, maka nanti akan terdapat tegangan AC. Kemudian pada KWH meter, KWH, nah maka dari KWH meter ini termasuk dari jenis keluaran atau outputnya dari tegangan AC ya, dari KWH.
Kemudian dari output inverter. Nah, ini dari output tegangan AC ya. Inverter, ada juga generator. Nah, generator juga termasuk dari tegangan AC ya untuk outputnya. Kemudian untuk tegangan DC, dari mana saja kita dapat menemukan tegangan DC? Kalau tegangan DC ada terdapat pada baterai, seperti baterai ABC, ataupun juga alkalin atau apa saja. Kemudian ada dari aki atau asu ya. Asu motor, mobil itu termasuk dari tegangan DC ya keluarannya. Kemudian dari baterai senter itu termasuk tegangan DC ya. Baterai center. Kemudian output trapo melalui atau yang melewati dioda ya. Jadi out trapo melewati dioda. Nah, maka nanti apabila dari out trapo ada rangkaian dioda, maka outputnya itu bisa dibilang tegangan DC. Dan masih banyak lagi ya. Nah, ini adalah beberapa tegangan-tegangan yang bisa dihasilkan dari dua alat ini. Karena tegangan ini terbagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. Jadi seperti itu ya. Jadi awas jangan sampai terbalik. Apabila kita misalkan memasangkan, seharusnya alat elektronik ini seharusnya menggunakan tegangan DC, misalkan alat elektronik ini, kemudian kita pasangkan dengan yang tegangan AC, maka otomatis alat ini pasti akan rusak ataupun juga bisa disebut terbakar ya alat ini, karena menggunakan tegangan AC. Kemudian apabila kita misalkan mempunyai tegangan, mempunyai alat, tetapi seharusnya tegangannya diberi tegangan AC ya, kemudian kita beri tegangan DC, maka rangkaian ini tidak akan bekerja ya, karena yang seharusnya AC dipasang dengan menggunakan DC, misalkan menggunakan ABC atau ASU atau baterai ya, ini tidak akan bekerja rangkaian ini. Beda halnya apabila rangkaian ini ada ada rangkaian dioda di dalamnya, tetapi ini juga harus menurut pengukuran sesuai dengan tegangan yang dikendalikan atau tegangan yang seharusnya masuk ke input dari sebuah alat yang kita punya ini. Jadi itu penjelasan dari tegangan AC dan juga DC. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya pada tutorial selanjutnya ya. Jadi saya akan jelaskan secara insya Allah, secara detail dan secara menyeluruh. Nanti akan saya jelaskan lagi. Kemudian apa dari fungsi trapo, kemudian baterai apa fungsinya, kemudian bagaimana cara mengukur tegangannya dengan menggunakan avometer, dengan menggunakan beberapa skala-skala yang ada pada avometer ini. Nanti akan saya jelaskan kembali pada tutorial berikutnya. Oke. Apabila dalam penjelasan saya ini kurang dimengerti atau kurang dipahami, dan apabila dalam penulisannya kurang dimengerti ataupun juga bisa dibilang ya jauh dari kata sempurna, karena memang kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan ada pada diri kita. Jadi tolong berikan kritik dan juga saran apabila terdapat kekurang pahaman dalam tutorial yang saya buat kali ini, karena memang saya juga masih dalam tahap belajar atau pemula, tetapi di sini kita belajar bersama-sama. Tolong berikan kritik dan saran apabila ada kesalahan, karena kritik dan saran yang agan-agan semua berikan itu akan kami jadikan motivasi untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.